Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1652. Artinya, diriwayatkan dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Dia berkata, sungguh aku pernah menuntun keledai kelabu yang dinaiki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta Hasan dan Husain, sehingga aku memasukkan mereka ke kamar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu berada di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang satu lagi berada di belakang beliau. Hadis Muslim nomor 1753. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, pada suatu siang aku keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak berbicara kepadaku dan aku pun tidak berbicara kepada beliau, sehingga beliau mendatangi pasar Bani Kunaiko. Lalu beliau pulang dan mendatangi tenda Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian beliau bertanya, apakah ada luka? Apakah ada luka? Luka maksudnya di sini adalah Hasan radhiyallahu anhu. Kami menyangka bahwa Hasan dibawa oleh ibunya untuk dimandikan dan dipakaikan kepadanya sebuah kalung tanpa permata. Begitu Hasan muncul dan berjalan, maka dia dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saling berpelukan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, Ya Allah, sungguh aku mencintainya. Maka cintailah dia dan cintailah orang yang mencintainya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2122. Hadis Muslim nomor 1654. Artinya, diriwayatkan dari Al-Miswar bin Makramah radhiyallahu anhu bahwa Ali bin Abi Thalib pernah melamar putri Abu Jahal ketika dia sudah beristri Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika hal itu didengar oleh Fatimah, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan kepada beliau, sesungguhnya kaum Anda mengatakan bahwa Anda tidak memarahi putri-putri Anda. Sekarang ini Ali akan menikahi putri Abu Jahal. Kata Miswar, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri untuk berpidato, dan aku mendengar beliau ketika beliau membaca syahadat. Setelah itu beliau mengatakan, sesungguhnya aku telah mengawinkan Abul Ash bin Rabi. Lalu dia memberitahuku dan membenarkanku. Sesungguhnya Fatimah binti Muhammad adalah darah dagingku. Karena itu aku tidak suka jika orang-orang menfitnahnya. Demi Allah, sungguh tidak boleh dipertemukan, maksudnya di sini dimadu, selamanya antara putri Rasulullah SAW dengan putri musuh Allah oleh seorang suami. Kata Miswar, maka Ali radhiyallahu anhu membatalkan lamarannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3729. Hadis Muslim nomor 1655. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, suatu ketika para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sisi beliau, tanpa seorang istri pun yang tertinggal. Maka datanglah Fatimah radhiyallahu anha dengan berjalan kaki, yang berjalannya tidak beda sedikit pun dengan cara berjalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau melihatnya, beliau menyambut dengan mengucapkan, selamat datang putriku. Lalu beliau menyuruhnya duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri beliau. Lalu beliau, Nabi SAW, membisikkan sesuatu kepadanya. Sehingga dia, Fatimah, menangis terseduh-seduh.
Ketika Rasulullah SAW melihat kesedihan Fatimah, beliau membisikkan sesuatu lagi kepadanya, sehingga Fatimah tertawa. Aku, Aisyah, menanyakan kepada Fatimah, Rasulullah SAW telah memberikan keistimewaan kepadamu dengan bisikan yang rahasia di depan para istri beliau. Lalu kamu menangis. Setelah Rasulullah berdiri, aku tanyakan kepada Fatimah, apa yang telah dikatakan kepadamu oleh Rasulullah SAW? Fatimah menjawab, aku tidak akan menyebarkan rahasia yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW. Kata Aisyah, setelah Rasulullah SAW wafat, aku tanyakan lagi kepada Fatimah, aku ingin menanyakan kepadamu tentang apa yang telah diberitahukan oleh Rasulullah SAW kepadamu yang dulu. Kamu tidak mau menjelaskannya kepadaku. Kata Fatimah, kalau sekarang bolehlah. Dulu ketika Rasulullah SAW membisikkan sesuatu kepadaku yang pertama kali, beliau memberitahuku bahwa Jibril alaihi salam dan beliau biasanya bertadarus Al-Quran 1 kali atau 2 kali dalam setiap tahun. Dan sekarang beliau bertadarus dengan beliau 2 kali. Sungguh aku tahu ajalku telah dekat. Karena itu bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya sebaik-baik pendahulumu adalah aku. Kata Fatimah, maka aku menangis seperti kau lihat dulu itu. Ketika Rasulullah SAW melihat kesedihanku, maka beliau membisikkan lagi kepadaku, hai Fatimah, mengapa kamu tidak rela? Padahal kamu menjadi pemimpin para istri orang-orang mukmin atau pemimpin para wanita umat ini. Kata Fatimah, maka aku tertawa seperti yang kau lihat dulu. Hadis Muslim nomor 1656. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, pada suatu pagi Rasulullah SAW keluar dengan mengenakan kain bulu hitam yang berhias. Lalu datanglah Hasan bin Ali, maka Rasulullah SAW menyuruhnya masuk. Kemudian datang pula Husain, lalu beliau masuk bersamanya. Datang juga Fatimah radhiyallahu anha, lalu beliau menyuruhnya masuk. Kemudian datang pula Ali radhiyallahu anhu, maka beliau menyuruhnya masuk. Lalu beliau membaca ayat yang artinya sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlil bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Surat Al-Ahzab ayat 33. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 33. Hadis Muslim 1657. Artinya diriwayatkan dari Yazid bin Hayyan, dia berkata, aku pergi ke Zaid bin Arqam bersama Husain bin Sabrah dan Umar bin Muslaun. Setelah kami duduk, Husain bertanya kepada Zaid bin Arqam, hai Zaid, kau telah memperoleh kebaikan yang banyak. Kau pernah melihat Rasulullah SAW, kau pernah mendengar sabda beliau, kau pernah bertempur menyertai beliau, dan kau telah sholat dengan diimami oleh beliau. Sungguh kau telah memperoleh kebaikan yang banyak. Karena itu sampaikanlah kepada kami, hai Zaid, apa yang pernah kau dengar dari Rasulullah SAW? Kata Zaid bin Arqam, hai kemenakanku, demi Allah, aku ini sudah tua dan ajalku sudah semakin dekat. Aku sudah lupa sebagian dari apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW. Apa yang bisa aku sampaikan kepadamu, terimalah. Dan apa yang tidak bisa aku sampaikan, janganlah engkau memaksaku.
untuk menyampaikannya. Lalu Zaid bin Arqam mengatakan, pada suatu hari Nabi SAW berdiri dengan berpidato di suatu tempat air yang disebut Kum antara Mekah dan Madinah. Beliau memuji Allah, kemudian menyampaikan nasihat dan peringatan. Lalu beliau bersabda, ketahuilah saudara-saudara bahwa aku adalah manusia seperti kalian. Sebentar lagi utusan Tuhanku, maksudnya di sini adalah malaikat pencabut nyawa, akan datang, lalu dia diperkenankan. Aku akan meninggalkan untuk kalian dua hal yang berat, yaitu satu, Al-Quran yang bersih petunjuk dan cahaya. Karena itu laksanakanlah isi Al-Quran dan pegangilah. Beliau mendorong dan menghimbau pengamalan Al-Quran. Kata beliau selanjutnya, dua, keluargaku. Aku mengingatkan kalian agar berpedoman dengan hukum Allah dalam memperlakukan keluargaku. Sampai 3 kali. Husain bertanya kepada Zaid bin Arqam, hai Zaid, siapa ahlul bait, keluarga Rasulullah SAW itu? Bukankah istri-istri beliau adalah ahlul baitnya? Kata Zaid bin Arqam, istri-istri beliau adalah ahlul baitnya. Tetapi ahlul bait beliau adalah orang yang diharamkan menerima zakat sampai sepeninggal beliau. Kata Husain, siapakah mereka itu? Kata Zaid bin Arqam, mereka adalah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, dan keluarga Abbas. Kata Husain, apakah mereka semua diharamkan menerima zakat? Jawab Zaid, iya. Hadis Muslim nomor 1658. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, dulu kau diperlihatkan kepadaku selama 3 malam dalam mimpiku. Seorang malaikat membawamu kepadaku dengan beragam sutra. Kata malaikat itu, inilah istrimu. Lalu aku buka cadar wajahmu. Ternyata dia adalah kamu. Maka aku katakan, jika mimpi ini dari Allah, maka pasti dia akan merealisasikannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5125. Hadis Muslim nomor 1659. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, sesungguhnya aku tahu ketika kamu menyukaiku dan ketika kamu marah kepadaku. Kata Aisyah, lalu aku tanyakan, dari mana Anda mengetahui itu? Kata Rasulullah SAW, apakah kamu menyukaiku? Maka kamu mengatakan, sungguh demi Tuhan Muhammad. Dan apabila kamu marah kepadaku, maka kamu mengatakan, sungguh demi Tuhan Ibrahim. Kata Aisyah, demi Allah memang ya Rasulullah, yang tidak aku sebut hanyalah nama Anda. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5228. Hadis Muslim nomor 1660. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia sedang bermain-main bersama anak-anak perempuan di sisi Rasulullah SAW. Dan ketika itu teman-temanku datang kepadaku. Mereka tidak mau mendekat karena merasa segan dengan Rasulullah SAW. Lalu beliau mempersilahkan mereka untuk menemuiku. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 6130.
Hadis Muslim nomor 1661. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa orang-orang berlomba-lomba memberikan kado yang berharga pada hari pernikahan Aisyah karena mereka mengharapkan keridhaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2574. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.